gagah perkasa, rambut wis andang-andang, kuping api, sembarang tidak ada celah dan catatan kabeh. Cuma ono sinar suci kalau hilang tidak ono, yaitu lisannya bisa berkata dengan rahasia batinnya, sehingga Nabi SAW bersabda, ittaqi firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Hati-hatilah dengan firasat orang mukmin karena ia melihat dengan nur Allah. ولا تجعلوا في قلوبنا غلا للذين ربنا انك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وسلم على سيدنا محمد. Oleh karenanya pada kesempatan ini saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama berkaitan mempelajari biografi para guru-guru mursyid kita atau manaqib guru-guru mursyid kita. Kiai Haji Husain Nawawi itu merupakan salah satu murid daripada Kiai Syarif Pasuruan. Beliau Kiai Husain Nawawi itu dibeat tentang ilmu tauhid tahun 1948 Masehi. Setelah Kiai Syarif membaiat putranya sendiri yaitu Kiai Fakih itu dibeat tahun 1935 Masehi. Ada satu santri yang lain yang tercatat di tulisan tangan asli dari Kiai Fakih yaitu Kiai Haji Abdul Qadir dari Winongan. Beliau dibaiat tahun 1943 Masehi. Saya yakin dengan tulisan ini bukan berarti hanya 3 santri yang ada, sebetulnya banyak. Namun karena ini menjadi catatan khusus, di situ tulisan tangan asli Allahyarham Kiai Fakih, dan masih sekarang juga ada bukunya tulisan Arab Pekun dengan menggunakan bahasa Jawa. Ini menjadi landasan bahwa 3 tokoh ini adalah sesuatu yang memang betul-betul punya dasar bahwa memang Kiai Syarif itu memberikan amanah kepada sosok tokoh 3 ini, karena itu bagian catatannya. Namun yang berkembang itu yang sering kita tahu di lapangan adalah Kiai Haji Hasan Husain Nawawi dan Kiai Haji Fakih Syarif.
Sedangkan Kiai Haji Abdul Qadir dari Winongan, beliau pernah bertemu saya insya Allah setelah tahun 1997 ketika Mbah Yai Sarip, Mbah Yai Fakih, mohon maaf, Yai Sarip itu lahir tahun 1865 Masehi. 1800 bukan 1900, 1865 Masehi. Wafatnya tahun 1964 Masehi. Jadi beliau usia sampai wafat usianya 99 tahun. Nah, di saat Kiai Fakih meninggal dunia tahun 1997, saya memang sengaja mencari santri-santri beliau yang masih hidup, yang masih pernah menangis zamannya. Yaitu salah satunya diantaranya adalah Kiai Haji Abdul Qadir dari Winongan. Saya 4 kali bertemu, subhanallah, begitu kuatnya tauhidnya. Tapi beliau bersifat khumul. Beliau sangat rapat sekali, tidak pernah tidak pernah menyebarkan tentang ilmu tauhid itu sendiri. Bahkan anak-anaknya pun itu tidak pernah mendengar tentang masalah ilmu tauhid yang didalami oleh Kiai Abdul Qadir. Namun biiznillah setelah beliau wafat, saya mendengar dan saya mengikuti takziahnya. Disitulah saya diperkenalkan putra-putranya, dan alhamdulillah di antara putra-putranya itu putra kandungnya 2 yang sudah masuk atau sudah dibaiat tauhid setelah pasca Kiai Fakih tentunya. Lalu kemudian anak menantu 1, sehingga 3 penerus daripada Kiai Abdul Qadir itu alhamdulillah menjadi bagian daripada jamaah tauhid. Salah satunya malam hari ini beliau juga hadir, namanya Gus Saiful bin Kiai Abdul Qadir Winongan. Para jamaah rahimakumullah, Kiai Sarif itu dilahirkan di Desa Trocor, tapi ini secara ijmal secara global. Tapi insya Allah akan saya bercerita tentang biografi atau manaqib Kiai Sarif untuk menimba ilmu tauhid itu sampai di mana dan siapa guru mursyidnya sejati. Kiai Sarif dilahirkan aslinya di Desa Trocor, Jabon, Sidoarjo. Beliau lahir tahun 1865 dan wafat di Pasuruan tahun 1964, dimakamkan di Masjid Agung Al-Anwar Pasuruan. Nah, dari perjalanan nanti kita akan cerita tentang pembelajaran tolabul ilmi. Ringkas cerita, beliau akhirnya dalam usia 33 tahun, tepatnya tahun 1898 Masehi, beliau menunaikan ibadah haji sekaligus tolabul ilmi, yaitu ke kota Mekah Al-Mukarramah dengan perjalanan naik kapal laut dan berjalan kaki. Dan itu ditempuh kurang lebih selama 1 tahun sampai di Jazirah Arab. Di dalam perjalanan Jeddah sampai Mekah, beliau memang bertemu salah satu ulama yang berasal dari Mesir, namanya Syekh Jamal Al-Ghani. Disinilah Kiai Sarif mulai digembleng tentang keilmuan itu. Lalu kemudian dengan berjalanan waktu, Syekh Jamal Al-Ghani ini memperkenalkan kepada sosok ulama yang besar di kala itu, yaitu Syekh Malik Al-Idrus.
Beliau adalah salah satu imam besar di kota Mekah, dan Kiai Syarif diperkenalkan sekaligus mendapatkan satu keistimewaan di mana Syekh Malik Al-Idrus itu memberikan banyak ujangan tentang ilmu tauhid, yang tepatnya di Jabal Qubais. Dulu insya Allah saya tahun berapa ya, sekitar 2000-an, 2001 atau 2000 itu pertama kali tahdits binikmah umrah. Di situ saya dipertemukan seseorang yang bercerita, walaupun saya tidak pernah bercerita tentang perjalanan manakibnya Kiai Syarif. Beliau bercerita di saat dimana di situ ada seorang ulama besar di Jazirah Makkah di situ. Nah di Mekah itu di sekitarnya ada istilah namanya Jabal Qubais. Di situ ada tempat seperti rumah yang tidak bisa digusur, karena sekarang Jabal Qubais ini sudah diratakan sekarang kanan kirinya Masjidil Haram itu semua menjadi hotel berbintang. Nah disitulah ketika ada penggusuran Jabal Qubais, ada satu seperti bangunan yang sulit dibongkar sehingga agak terlambat bangunannya. Ternyata di situ diceritakan ada seseorang yang beliau bercerita sendiri, padahal saya tidak pernah kenal sama beliau. Cerita yang pada intinya menyampaikan itu adalah ulama di saat itu menyampaikan ajaran-ajaran tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Kali ini saya cerita hanya sekedar menyambungkan bahasa rasa, karena kalau boleh saya katakan di dunia ini tidak ada hal yang kebetulan, karena semua sudah diatur dan diskenario oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian setelah Syekh Malik Al-Idrus itu memberikan banyak ujangan tentang ilmu tauhid, lalu Syekh Malik Al-Idrus ini juga memperkenalkan kepada guru yang lain yang juga selevel dengan beliau. Namanya Syekh Malik Al-Idrus itu memperkenalkan kepada Kiai Syarif, dikenalkan seorang imam besar yang sama, yaitu Syekh Ahmad Al-Ghazali. Syekh Ahmad Al-Ghazali ini wakilah, beliau merupakan cucu ke-13 daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dengan bimbingan kedua guru besar ini, yaitu Syekh Malik Al-Idrus dan Syekh Ahmad Al-Ghazali, lalu Kiai Syarif memperdalam ilmu tauhid itu selama 5 musim. 5 musim itu kalau hitungan perhajian, ini musim haji. Jadi beliau sebelum awal itu sudah sampai masuk 5 musim haji. 5 musim haji sebelum beliau musim haji sudah datang di situ, berarti kurang lebih Kiai Syarif itu thalabul ilmi sekaligus menunaikan ibadah haji sekitar 6 tahun. Dan disitulah Kiai Syarif mendapatkan gelar kepada guru mursyidnya beliau berdua, yaitu Syekh Malik Al-Idrus dan Syekh Ahmad Al-Ghazali. Kiai Syarif diberi gelar Syarif Ahmad Al-Sulaimani. Syarif Ahmad Al-Sulaimani. Setelah itu lalu kemudian Kiai Syarif diperintah kepada guru mursyidnya berdua, yaitu untuk kembali ke Nusantara guna untuk mengembangkan syiar tauhid yang beliau peroleh selama itu, dan sampai sekarang kita masih bisa mewarisi ilmu ini. Mudah-mudahan kita melihat barokahnya. Semoga kita bisa mengamalkan, meneruskan, melanggengkan ta'lim ajaran tauhid beliau sampai kapanpun, hingga kita sampai usul kepada liqa'illah wa ru'yatihi, sampai kita bertemu kepada Allah, dan mudah-mudahan kita masuk makom
melihat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, agar kita bisa usul kepada liqa'illah wa ru'yatihi, tentunya kita akan menjadi bisa membentuk ifsa'us salaf, bisa membentuk ifsa'us salam, bisa bahkan membentuk atiul kalam, di mana kalau kita mampu mengusulkan kepada liqa'illah wa ru'yatihi, maka tentunya orang-orang yang semacam ini secara otomatis bisa membentuk ifsa'us salaf, yaitu menyebarkan kemaslahatan. Tauhid yang sesungguhnya dalam hidup dan kehidupannya harus mampu menyebarkan kemaslahatan kepada siapapun, karena mutu tauhid adalah ukhuwah makhlukiyah, yaitu menjalin satu persaudaraan sesama makhluk, yang dimana semua makhluk itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah ifsa'us salam, yaitu mampu menyebarkan keselamatan dimanapun mereka berada. Karena tidak bisa kita menyatakan liqa'illah wa ru'yatihi apabila di dalam kehidupan kita belum mengaplikasikan ifsa'us salam, belum mengaplikasikan menyebarkan keselamatan. Bahkan sebaliknya, jangan sampai kita menyebarkan keonaran dalam kehidupan kita di sekitar kita. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga adalah ketika kita bisa usul kepada liqa'illah wa ru'yatihi, maka akan terbentuk dalam jiwa seseorang itu, akan terbentuk atiul kalam, yaitu selalu memperbaiki ucapan, sehingga berkhidmatlah kapan di saat kita diam dan kapan di saat kita harus berbicara, karena kedua-duanya itu akan menimbulkan dampak, akan menimbulkan akibat. Diam itu juga akan menimbulkan akibat, bicara apalagi akan menimbulkan akibat. Oleh karenanya, begitu bahayanya ketika seorang itu berkata-kata di saat mereka itu dalam kondisi marah. Karena pasti kalau dalam kondisi marah lalu mereka berbicara, pasti dia akan menyakiti orang lain, pasti dia akan merendahkan orang lain, pasti dia akan berakibat menghina kepada orang lain, bahkan dia akan menjerumuskan dan merugikan orang lain. Oleh karena itu, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika salah seorang di antara kalian marah, maka diamlah. Itu lebih bijak daripada kita di saat marah kita berbicara. Kenapa? Al-ghadabu awwalahu juludun wa akhiruhu nadamun. Amarah itu bermula dari kegilaan dan akan berakhir dengan penyesalan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa teduhnya kata-kata di saat hati kita tenang, di saat hati kita senang, di saat hati kita damai, di saat hati kita bersih. Tentunya ketika kita berbicara akan menguntungkan orang lain, mengakibatkan keselamatan orang lain, akan membuat kesadaran kesalahan yang terus orang lain akan melakukannya, dan mungkin akan mengakibatkan orang yang jahil menjadi mereka lebih mengerti. Itu karena dari ketulusan, kejernihan daripada hati kita. Karena diam itu adalah emas di saat kita harus diam. Kita berbicara adalah mutiara di saat bicara kita memberikan pesan-pesan yang sangat berarti, sehingga hikmah lebih berharga daripada permata, sebagaimana waqala Abu Bakar Al-Warraq, sukutul arifi anfa'u wa kalamuhu asha wa diyabu.
Abu Bakar Al-Warraq mengatakan diamnya orang arif adalah membuahkan kemanfaatan. Wa kalamuhu ashha wa diyahu, pembicaraannya menyejukkan hati dan menenteramkan jiwa. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, belajar kepada guru-guru mursyid kita itu selalu menjaga. Beliau rata-rata bersifat khumul, segala diamnya adalah zikir, nafasnya adalah bertasbih, kalamnya adalah penyucian, bahkan tidurnya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat nafsu itu adalah condong kepada kejelekan. Ila ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga qalbunya para arifin punya mata yang memandang apa yang tidak bisa dipandang oleh manusia. Lisannya bisa berkata dengan rahasia batinnya. Sehingga Nabi SAW bersabda, ittaqi firasatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hatilah dengan firasat orang mukmin, karena ia melihat dengan nurullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, kita sebagai seorang yang diamanati, mungkin kita sebagai khalifah, mungkin kita sebagai mubaligh, mungkin kita sebagai pembina atau pengajar, tentunya kita berkewajiban membantu jamaah-jamaahnya dalam proses penjiwaan nilai-nilai tauhid yang sesungguhnya. Karena para hukama selalu wanti-wanti, ojo sampai seorang pembimbing, seorang pembina, seorang khalifah, seorang mubaligh mengajarkan kepada jamaahnya berhenti pada huruf. Mohon maaf, ngapunten sing kuatah. Karena intinya kalau mereka mengajarkan secara zahiriyah, memutuskan semua permasalahan pada konteks ini, artinya tidak mengikuti batinnya, maka na'udzubillah summa na'udzubillah, selamanya kita tidak akan bisa masuk makom yang disebut tadi, makom muwahhidin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nomor sakit kula panjenengan masuk di dalam makom ini. Para arifin memberikan penegasan, bisa tidaknya kalau di dalam dada kita ini diisi dengan ma'ul hayat, yaitu air kehidupan yang disebut taqarrub ilallah, yaitu selalu mendekat diri kita kepada Allah, yang kita sebut selalu disebut zikrullah. Kita sudah diajarkan, kita sudah diberikan satu wejangan tentang wabil khusus zikir at-taqwa yang mungkin kita agak lupa, mungkin kita agak lengah, mungkin kita tidak pernah mengamalkan, atau mungkin kita hanya ogah-ogahan, atau mungkin kita itu hanya kober-koberan mengamalkan tentang zikir at-taqwa ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Zikir ini bisa dikatakan diterima oleh Allah ketika hati kita sudah menjadi semakin zuhud. Artinya zuhud itu tidak dikuasai dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri-cirinya tentunya akan punya perubahan yang sangat drastis, di mana orang yang mengatakan orang yang ahli zikir pasti perubahannya itu sangat signifikan kalau istilah sekarang, yaitu yang dulunya barangkali tinggi hati akan menjadi rendah hati. Dulunya dia sombong, dia akan tawadhu. Dulunya dia merasa mulia, dia akan menjadi merasa hina, dan seterusnya dan seterusnya, sehingga semakin lama semakin qanaah, semakin kuat imannya, semakin bertambah ibadahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau boleh saya terjemahkan, setengah 12 ya. Biasanya tadi kan jam 12 nih. Ya, iya. Di gua sampun disinggung kali Kiai Muslim
Amal itu penting. Tapi kita harus ingat amal itu ada beberapa tingkatan. Ada tingkatan amal itu ada 4 sesuai ilmu yang kita pelajari adalah ada 4. Tingkatan amal syariat. Tingkatan amal syariat seperti kita beribadah, taubat, bertakwa kepada Allah dengan istiqomah tentunya. Kalau tidak begitu, jangan kau berharap untuk bisa meningkatkan amal ibadah yang lebih tinggi. Istiqomah itu sangat penting, karena istiqomah itu yang akan membentuk karakter seseorang itu. Sebagaimana para arifin yang memberikan satu ungkapan yang begitu indah, kun talibal istiqamah wala takun talibal karamah. Carilah sesuatu yang menjadikan dirimu untuk menjadi orang yang istiqamah, wala takun talibal karamah, dan jangan sekali-kali kalian mencari sesuatu mengharapkan karamah, karena karamah hakikatnya adalah hawa nafsu, sedangkan istiqamah adalah wallahu yatlubuka bil istiqamah. Sesungguhnya istiqamah itu adalah sesuatu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian tingkatan amal syariat ini apa sudah cukup? Lah, tidak. Harus ditingkatkan kembali. Ada tingkatan amalan yang kedua, yaitu tingkatan amalan torekoh. Apa amalan torekoh? Itu berbicara urusan hati. Ketika kita sudah beramal, sudah mengerjakan ibadah sholat, sudah kita baca Quran, sudah kita beramal-amal soleh yang lain, catatannya amalan tingkatan yang kedua, amalan torekoh, harus dibarengi dengan ikhlas, harus dibarengi dengan khusyuk apabila kita sholat. Tadi sudah disampaikan oleh Kiai Muslim, khusyuk, ikhlas, walaupun itu bukan fi'il amar, bukan perintah, tapi ini bagian daripada diterimanya suatu amal, di mana kita harus mempersiapkan diri. Kalau boleh saya istilahkan, siapkan wadahnya ikhlas, siapkan wadahnya khusyuk. Kalau tanpa itu mungkin kita tidak akan pernah menerima apa yang disebut ikhlas, apa yang disebut khusyuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga adalah tingkatan amal hakikat. Tingkatan amal hakikat itu berkaitan dengan muraqabah. Muraqabah itu artinya merasa diawasi oleh Allah. Al-Quran yang mengatakan, suratnya saya lupa, ayatnya begini, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikuhul absara wa huwa latiful khabir. Artinya di sini adalah ayat ini menerangkan muraqabah. Kalau Anda tidak mampu melihat kepada Allah, yakinilah bahwa Allah selalu melihat kepada urusan kita. Bahkan hati kita selalu diawasi oleh Allah. Dan ini akan mengarah kepada musyahadah, penyaksian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tingkatan yang paling tinggi adalah tingkatan amal ma'rifah, di mana amal ma'rifah itu hakikatnya harus mengenal kepada Allah. Di mana orang yang mengenal kepada Allah, tadi kalau orang tingkatan hakikat muraqabah, merasa diawasi, merasa dilihat oleh Allah. Sementara tingkatan amal ma'rifah adalah benar-benar merasa mampu, dimampukan, ditunjukkan, diberikan oleh hidayah oleh Allah. Karena kita sudah fana di dalamnya, sehingga Allah membuka segalanya, sehingga mereka mampu melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana tadi disampaikan, berbicara sholat, amal ibadah yang paling urgent sekali, di mana apabila sholat kita diterima, maka yang lain pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila sholat kita ditolak, maka tentunya sholat, amal ibadah kita tidak akan bisa diharapkan. Oleh karena itu ada satu ungkapan-ungkapan, kalau bahasa kulo, ungkapan-ungkapan gendeng, tapi gendeng ini betul-betul mengarah sebetulnya. Orang-orang arifin itu sebenarnya bahasanya itu bahasa kiasan yang mengena dalam jiwa kita.
Tapi yang tentunya mereka-mereka yang hatinya peka, mereka mengatakan, carilah Allah yang ada di dalam dirimu. Nah ini kalau orang yang tidak peka, tidak mengerti, justru akan menjerumuskan mereka. Makanya tauhid itu kalau kita sudah diberi hidayah oleh Allah, kita akan menemukan kedahsyatan ilmu tauhid itu sendiri. Namun apabila kalau kita masih terhijab kepada Allah, kita justru akan membingungkan orang yang mendengar itu. Oleh karena itu ada satu ungkapan, tarkul idrok idrokun, al-azru anil idroki idrokun. Urusan Allah ini berkaitan tentang Allah sejatinya. Tarkul idrok idrokun, carilah sesuatu itu mesti nemu. Jadi ini bahasa nemu, pasti ketemu kamu. Al-azru anil idroki idrokun, saapes-apes yang golei mesti nemu. Kenapa? Karena jawabannya cuma satu, karena itu wujud, karena itu ada. Artinya di sini carilah sesuatu yang ada, jangan mencari sesuatu yang tidak ada. Kalau tidak ada, sampai kapanpun kau cari pasti tidak akan ketemu. Kalau yang ada, walaupun kau tidak mencari pasti ketemu. Saat-saat sih mau golek, lek ono mesti ketemu. Tapi tentang Allah ini unik, Pak. Di satu sisi kita dilarang untuk berbicara Allah, seakan-akan kita tidak boleh mencari Allah. Kenapa? Kalimat 4 ini jumhur ulama sepakat. Kaifa kama ta'aina, bagaimana Allah, berapa Allah, di mana Allah, kapan Allah. Itu dilarang, tidak boleh. Tapi di satu sisi kita disuruh mencari kepada Allah. Carilah Allah. Kalau kau tidak mencari, tidak akan bisa ketemu. Tentunya kalau orang mencari, misalnya jadinya ada kendaraan sepeda motor hilang, mencari sendiri kesulitan. Carilah kepada yang ahlinya. Siapa? Petugas polisi. Ini contoh lah, contoh. Kalau usaha juga demikian. Tarkul idrak idrakun. Mau tinggal golek ini belum semua. Al-azru anil idraki idrakun. Sehingga para arifin mengungkapkan ini, kalau kau mencari Allah, carilah Allah itu ada di dalam dadamu. Apa yang dimaksud ada di dalam dadamu? Carilah di 3 tempat di situ. Di 3 tempat. Apa itu? 1. Al-Quran. 2. Sholat. 3. Amal soleh. Artinya, ketika kita membaca Al-Quran, kok di dalam hati kita tidak ada getaran, maka berarti Allah tidak kau temukan di situ. Sehingga metodologinya, caranya para alifin mengajarkan, sebelum kamu membaca Al-Quran, tanyakan pada dirimu, apakah hatimu bersama Al-Quran ataukah sebaliknya. Hal bainaka wa bainal Qur'ani hijabun. Apakah di antara kamu dengan Al-Quran itu ada pembatas, ada dinding yang membatasi, sehingga Al-Quran itu cuma cukup dibaca. Al-Quran cukup dibaca. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Yunus, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguh kami turunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Apakah Al-Quran tidak ada di dalam hati kita?
atau hanya sekedar kita baca? Padahal Nabi SAW mengatakan kana khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Bahkan disebutkan wal Quran natik, itu Nabi SAW. Nabi SAW itu Al-Quran yang berjalan. Kadang-kadang kita baca Quran tapi hanya di lisan saja. Baca Quran sampai khatam berkali-kali, akhlak kita jauh daripada Al-Quran. Bahkan kalau boleh saya katakan, seakan-akan kita baca Quran, secara hakikatnya kita injak-injak Al-Quran. Padahal kita tidak terima, Pak. Kalau ada orang kafir menghina Al-Quran, membakar Al-Quran, menginjak-injak Al-Quran, kabeh semuanya berkorban. Allahu Akbar, takbir jihad. Padahal kita tidak sadar diri kita. Quran selalu kita baca, tapi akhlak kita, perbuatan kita jauh daripada Al-Quran. Itu identik sama, walaupun secara teksnya, secara zahirnya tidak menginjak Al-Quran, tapi secara hakikat sama kita menghina daripada Al-Quran. Alhamdulillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang pertama, Al-Quran. Yang kedua adalah sholat. Carilah Allah 3 tempat. Tempat yang kedua adalah sholat. Di mana di saat kita sholat kok tidak ada di situ rasa di dalamnya adalah Allah, maka berarti Allah tidak ada di situ. Allah tidak ada di situ. Kita insya Allah sudah memberikan satu gambaran hakikat sholat. Karena sholat itu ada 3 rukun, Pak. Ada rukun qalbiyah, rukun fi'liyah, dan rukun qauliyah. Dan semua itu kita punya rasa. Kecuali sing boten duwe rasa itu wong sing kena corona, rasane ilang. Yen kan ngono, hilang rasa, hanya begitu. Nggih. Berarti lek sing gak duwe rasa berarti kena corona, tapi corona dudu corona sing biyen ilang niku, Pak. Corona hakikat itu lebih berbahaya ya. Ya. Apa temukan di dalam sholat? Rasulullah SAW sudah mengajarkan as-sholatul ma'rajul mu'min. Sholat itu harus mi'raj. Mi'raj itulah bertemunya Allah di situ. Di mana ketika Nabi SAW mi'raj sampai puncaknya di atas aras, Rasulullah SAW benar-benar tajalliyatnya Allah itu nampak jelas. Ru'yatul haqqi faqam fahuwa maqamul fana. Karena kefanaannya itulah Rasulullah SAW betul-betul menyaksikan tajalliyatnya Allah, yang dipandang hanya Allah saja, yang dilihat hanya Allah saja, yang dirasa hanya Allah saja, tidak ada yang lain. Karena fahuwa maqamul fana. Itu sudah dipertemukan. Kalau sudah demikian, di saat Anda sholat bertemu kepada Allah, yakinilah Anda sudah betul-betul bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mi'raj ini bukan main-main. Ada nilai-nilai yang tinggi yang kadang-kadang kita tidak paham tentang itu. Sholat kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Buktinya kita setelah sholat wassalam semuanya. Tidak ada lagi Allah di sini. Kenapa? Tidak membekas di dalam hati kita. Bukti nih wong mari sembahyang, sholat jamaah istiqomah, metu-metu nih kalau ada sandal anyar diganti sandal anyar. Mari nih sembahyang ketok istiqomah, ono apa wayahe napa jenenge togel niku, taringan togel niku. Yo sik wani ramal-ramal togel-togelan. Dia tidak membekas di dalam hatinya. Tadi sudah saya katakan, dijaga ifsa'us salam atiul kalam, itu akan terbentuk dengan sendirinya manakala orang-orang yang betul-betul bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengajarkan? Guru mursyid kita. Makanya ngaji tauhid ojo keliru dalane. Ngaji tauhid dimulai
Mbah Gogel, Kiai Gogel. Nah ini bahaya nih. Kalau sana tidak ono pas mandut itu loh. Dan di Mbah Gogel gak bisa jawab. Sulit apapun bisa dijawab. Tapi awas ini. Nek sampai ngajar koyo-koyo naudzubillah min dzalik. Hebatnya Mbah Gogel itu cuma siji Pak saja nih. Nek kula buka rahasianya kowe gak tahu turu 24 jam. Nek sampean gak tukang dekok ae. Hebatnya Mbah Gogel gak tahu turu. Sampai takon jam piro, kapanpun dan dimanapun selalu dijawab. Tapi nek kiai yo butuh istirahat. Mosok nang kiai nang dalem muslim misalnya jam 12 bengi wae turu coba ngajar. Kadang-kadang gini gak ono aturane ngono. Itu harus dijaga. Ya. Ini merupakan satu hal yang penting. Ya. Sehingga ada pertanyaan dari sini. Hal hawaka ma'allah au ma'ad dunya? Apakah jiwamu bersama Allah atau sebaliknya bersama dunia? Itu akan kita nampak di saat kita sholat. Lek sholat bener, lek sholatnya morat-morat ojo kadek berdalil Pak. Namun malik yang muslim itu pun sampai nyeritakan di samping fardu niki anatomi tubuh diibaratkan anatomi tubuh yang pokok Pak. Sedangkan nawafil, amalan-amalan sunnah, amalan-amalan tambahan itu sebagai pelengkap tapi menyempurnakan. Jadi ini wow, solihin ini wali solihin. Ya, jadi kono solihin. Solihin masuk gagah kaya ngoten. Penyempurnane sunai nawafile gak ono siji, gak payu jadi ngono. Itu dar gak payu. Hilang masalahnya. Nah, disinilah harus dipertemukan. Di mana di saat kita bertemu kepada Allah? Di saat sholat. Lulek wis sholate jejeg bener. Itu pun para arifin sudah disampaikan Kiai Muslim. Guru mursyid kita mengajarkan tidak pernah lepas dengan amalan-amalan syariat. Ojo sampai lali ini. Sering kula sampaikan ini. Bidayatul arifin kaget ya. Cek gak turu sampai aku sih makan sampai yang turu ambil satu waktu bidayatul arifin nihayatul abidin. Kawitane wong arif niku pungkasane wong ahli ibadah. Jangan salah tafsir. Kadang-kadang orang berdalil wong sembahyang dohirnya saja durung iso terapno mi'raj. Dia tidak bisa bersama Allah karena dia dipertanyakan sholat kita. Hal hawaka ma'allah au ma'ad dunya? Apakah sholatmu bersama Allah atau bersama dunia? Itu diancam itu. Lagi dengan sholat sembahyang esek durung bisa bareng Allah, sembahyang seiring penggawean berarti urusan dunia. Lek sembahyang kok eling nang liyane, gak eling nang Gusti Allah. Kok katik berdalil? Wong ngaji tauhid itu simpel. Sembahyang, salat iku maknane zikir. Wong zikir niku cara Jawa niki eling. Berarti sing penting eling. Masih kok gak sembahyang penting eling gak apa lho. Ini ono sing ngono. Tak takut yang sampean iki. Ndak oleh. Justru di sini barometernya di sini Pak. Kalau barometernya sholat saja kita korak-karik, jangan apalagi seperti kita tidak sholat Pak. Tidak akan bisa sambung. Kalau sholat kita pun seandainya bisa sambung itu, ini tidak bisa mematahkan urusan-urusan syariat. Karena Nabi SAW mengajarkan setelah Mi'raj apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika Mi'raj. Kalau Nabi Mi'raj itu adalah ru'yatul haqi faqat fahuwa maqamul fana, karena beliau fananya sudah meniadakan dirinya.
yang ada hanya Allah di sini. Tajalliyatnya Allah nampak jelas di sini. Lalu kemudian setelah turun ke bumi, kembali kepada masyarakat, kembali kepada jamaah, kembali kepada sahabat-sahabatnya, apa yang dilakukan Nabi? Beliau berpesan, ru'yatul haqqi ma'al khalqi fahuwa maqamul jamaah. Bukan berarti kita tidak boleh urusan pekerjaan, bukan kita tidak boleh punya mobil, bukan kita tidak boleh punya kedudukan, silahkan. Tapi jangan lupa ru'yatul haqqi, pandang Allah dulu, rasakan Allah dulu. Ya, ru'yatul haqqi, baru kita mengatakan ma'al khalqi. Jadi ciptaannya, jadi mobil, jadi rumah, jadi istri, jadi pekerjaan, jadi jabatan, itu silahkan. Tapi syaratnya adalah tetap kita kedepankan adalah di sini adalah al-had, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah yang ketiga adalah amal soleh. Apa amal soleh itu? Amal yang betul-betul menandakan dirinya itu menghantarkan kepada Allah. Kayak cara orang ahli tauhid, amal soleh itu yo mulai syahadat sampai haji. Syahadat sampai haji. Kita harus temukan di sini. Oleh karena itu, kalau sudah sampai di situ, bagaimana? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ada 3 komponen di sini. Nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah. Insya Allah kalau sudah di situ kita kembali kepada Allah dengan hati yang puas dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kembali kalau kita menata, kalau boleh saya istilahkan, di dalam alam mikro itu ada di dalam diri manusia. Memang iya, ya. Bahkan para arifin memberikan gambaran Baitullah, yaitu rumah Allah, ada disebut tiga dimensi. Ada dimensi versi syariat, ada dimensi versi hakikat, ada dimensi versi makrifat. Versi syariat adalah yang ada di Mekah, yaitu yang disebut Baitullah, Ka'bah, ya kota niru sing diketawa wong sak dunia di saat haji maupun umrah. Ada dimensi versi hakikat, rumah Allah Baitullah yang disebut qalbun mukmin Baitullah. Ya, qalbun mukmin Baitullah. Jadi Ka'bah itu ada di dalam hati manusia. Apa yang dimaksud? Bait adalah rumah. Berarti kalau disebut Baitullah adalah rumah Allah. Rumah Allah itu jangan kita mengartikan secara tekstualnya rumah sebagai tempat tinggal, yang dimana kalau menyebut Baitullah adalah rumah seseorang yang bertempat tinggal di dalamnya. Kalau urusan di sini bukan di situ, Pak. Baitullah di sini artinya adalah makna filosofi untuk menemukan tajalliyatnya Allah, di mana untuk menemukan kemahasucian Allah, di mana kalau kita sholat, ya, sholat doa iftitah, apa namanya, subhanallah bukratan wa asilan. Disitulah hakikat daripada Baitullah. Nah, versi ma'rifat itu adalah Baitullah tingkatan Nurullah, atau bahasanya Rabbul Ars, summa stawa alal ars. Di mana Rasulullah SAW ketika Mi'raj sudah menemukan yang di mana puncak yang tertinggi adalah maqam aras. Alhamdulillah, kita sebetulnya memberikan satu gambaran ini menjadi landasan kita, di mana kita sudah diberikan contoh kepada guru, kepada nabi-nabi sebelumnya. Hatta sampai Nabi Adam. Nabi Adam itu adalah nabi termasuk manusia yang pertama diciptakan oleh Allah, yang langsung Allah menciptakan tanpa sebab dan akibat. Di mana di dalam Al-Quran
diterangkan ketika Nabiullah Adam setelah diciptakan oleh Allah kemudian menetap di surganya Allah. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah. Dan kami berfirman, wahai Adam, diamlah oleh kamu dan istrimu di surga ini. Sebetulnya Nabi Adam itu setelah diciptakan oleh Allah, kemudian Nabi Adam itu mengetahui jati diri secara batiniahnya, sehingga di situ Nabi Adam pertama kali mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Di mana beliau pertama mengucapkan Allahu Akbar, itulah tanda bahwa Allah bertajalli kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Karena dirinya sudah fana, diri dohirnya sudah tidak ada, hanya diri batinnya yang berbicara Allahu Akbar. Dan ini sudah diberikan contoh. Nah, disitulah Nabi Adam masih dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah. Ketika diciptakan oleh Allah, dimasukkan di surga, juga dilengkapi seorang istri, yaitu Ibu Siti Hawa. Kemudian Nabi Adam diberi kebebasan di sana. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah yang banyak lagi, yang baik di mana saja kamu sukai. Wala taqrabu hadhihi sajarata. Dan jangan kamu dekati pohon yang satu ini, yaitu pohon khuldi, fatakuna min dhalimin, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Tapi iblis sebelum dikeluarkan dari surga, iblis itu iri kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Karena iri, kemudian iblis menggoda untuk selalu menggoda kepada Nabi Adam dengan Ibu Siti Hawa agar supaya mereka memakan buah yang diharamkan itu. Dan itu berhasil. Walaupun ayat ini sebetulnya jangan kau dekati pohon khuldi. Nah, kalimat ini sangat luar biasa. Larangan untuk mendekati saja tidak boleh. Nah, ini jangan ditafsirkan lek mangan kawo udah oleh ngono. Apalagi makan, mestinya begitu. Sama ayat yang lain surat Al-Isra. Wala taqrabuz zina. Jangan kau dekati zina. Awalnya zina. Saya berdalil kadang-kadang orang-orang yang memelesetkan, yang memang menghalalkan segala cara. Sehingga oleh kan menyakiti zina. Zina ini gak apa-apa. Nah, ini bahaya. Nauzubillah. Larangan ini lebih menjauh kepada potensi agar supaya kita tidak terjerumus kesalahan yang lebih daripada itu. Cedek oleh hubungannya dimakan. Tapi iblis itu luar biasa, sangat kuat sekali. Ya. Iblis tetap menggoda sampai Nabiullah Adam itu katut. Dia itu, Nabi Adam itu kenapa kok kalah dengan iblis? Sebetulnya sederhana alasannya. Trik yang digunakan iblis menggoda Nabi Adam dengan Ibu Siti Hawa itu, dia memberikan janji palsu. Apa yang dimaksud janji palsu? Mereka menyampaikan ini dengan sumpah nama Allah. Demi Allah, lek sampean he Adam ambil Ibu Siti Hawa, lek sampean gelemakan itu, kau akan hidup di surga abadi langgeng kekal. Nah, itu kalimatnya demi Allah. Nah, ini menghalalkan segala cara iblis ini. Nah, ini yang akhirnya kemudian menurut Ibnu Abbas, mengapa alasan Nabi Adam dengan Ibu Siti Hawa bersedia memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah? Karena iblis berjanji dengan menyebut nama Allah. Ya. Ini bahaya sekali. Nah, tujuannya apa iblis itu menggoda? Tujuannya yang paling urgent agar Nabi Adam dengan Ibu Siti Hawa itu bisa lepas auratnya, bisa terbuka auratnya. Karena selama di surga, Nabiullah Adam dengan Ibu Siti Hawa itu belum pernah melihat auratnya sendiri atau melihat satu dengan yang lain. Kenapa? Karena terbukanya aurat itu merupakan satu aib yang sangat besar sekali. Nah, di saat itu akhirnya Nabiullah Adam dengan Ibu Siti Hawa karena melanggar lepas pakaiannya,
di mana ada yang menafsirkan pakaian itu dari cahaya yang diciptakan dari surganya Allah. Walhasil terlepas dari itu kemudian Ibu Siti Hawa dengan Nabi Adam dikeluarkan dari surga ke dunia, kemudian lepas pakaian itu dengan telanjang. Nauzubillah min dzalik. Maka nilai ono bayi lahir kayak kambing. Ayo, nanti seberapa betul? Tidak ada bayi lahir langsung telanjang. Ini filosofinya pembawaan daripada Nabiullah Adam alaihissalam. Nah sekarang ini karena kesalahannya, bukan sengaja untuk melepas pakaian. Sekarang anak cucu Adam yang terakhir nih, zaman akhir sekarang, ini bukan karena kesalahan, karena unsur kesengajaan. Mereka lepas pakaiannya dengan telanjang, dia tidak ada rasa malu. Nauzubillah min dzalik. Ini bukan berarti salahnya Nabiullah Adam alaihissalam. Mengapa demikian? Karena ada satu ungkapan ketika Allah menegur Nabi Adam dengan Ibu Siti Hawa, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, awas, inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Ya, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Musuh yang nyata. Jadi setan ini sebetulnya, atau iblis ini, tidak kemudian kita bersumpah serapah, setan laknatullah, setan musuh kita, tidak. Sing bener niki, ya setan niku kelakuane didono. Ojo gade cuma berkoar-koar seperti itu. Pun kita mengambil satu kesimpulan. Di sinilah lalu kemudian, karena Nabiullah Adam melakukan satu kesalahan, maka Nabi Adam itu pernah diprotes oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, diprotes. Jadi Nabi Musa itu saat mempermasalahkan Nabi Adam sampai terusir dari surga, itu diprotes. Ketika itu Nabi Musa dipertemukan kepada Nabi Adam, ya. Tujuannya adalah ingin menemuinya itu mempersoalkan, kenapa gara-gara engkau wahai Mbah Adam sampai metu teko swarga, gara-gara yang kau perbuat itu kelakuan sing melakukan satu kesalahan dosa itu, sehingga saya punya dampak hidup di dunia yang sengsara ini. Ketika diceritakan, ada satu hadis yang diriwayatkan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an mengisahkan, ahtajja Adamu wa Musa alaihi wassalamu inda rabbiha. Pada suatu kesempatan Nabi Musa dan Nabi Adam berdebat di hadapan Tuhan mereka. Fahajja Adamu Musa. Namun Nabi Adam itu berhasil mengalahkan Nabi Musa dengan hujjah, dengan dalilnya. Qala Musa, kala itu Musa mulai angkat bicara. Anta Adamul ladzi khalaqallahu biyadihi. Wahai Adam, engkau adalah nabi yang telah diciptakan oleh Allah langsung dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhihi, ditiupkan roh langsung dari rohnya. Wa asjada laka malaikata, disujudi oleh para malaikat. Wa askanaka fi jannatihi, dan ditempatkan di surganya Allah. Namun mengapa summa ahbatata nasa bi khati'atika ilal ard? Namun mengapa engkau telah mengeluarkan manusia ke bumi karena kesalahan yang kau berbuat sendiri? Ringkas cerita, Nabi Musa niku nyalano Nabi Adam. Nabi Musa niku nabi sing paling bener banyak. Napa argumentasi jawabane Nabi Adam? Faqala Adam, lalu kemudian Nabi Adam menjawab, anta Musa alladhi astafakallahu bi risalatihi wa bi kalamihi. Wahai Musa,
engkau juga nabi yang dipilih Allah dengan risalah dan kalamnya. Bukti ini kalam Allah langsung kepada Nabi Musa, disifat kalam mutakaliman dari nama wa kalamallahu Musa takliman. Di sini dalilnya. Engkau kan juga nabi yang dipilih Allah dengan risalah dan kalamnya langsung dari Allah. Wa a'taqal alwaha fiha tibyanu kulli syai'in. Diberi lembaran-lembaran wahyu yang membuat penjelasan segala sesuatu di dalamnya. Wa qarrabaka najiyan. Didekati dengan bisikan wahyunya. Fabikam wajadallahu katabat Taurata qabla an ukhlaqa. Lalu Nabi Adam bertanya kepada Nabi Musa, lalu berapa lama engkau mendapati Allah menulis Taurat sebelum aku diciptakan oleh Allah? Apa jawab Nabi Musa? Qala Musa bi arba'ina aman. Musa menjawab 40 tahun. Jadi takdir yang seperti ini sudah tercatat di dalam kitab Taurat 40 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang jawab siapa? Nabi Musa sendiri. Qala Adam. Kemudian Nabi Adam kembali berkata, Fahal wajadta fiha. Apakah di dalam Taurat engkau mendapati ayat yang mengatakan wa asa Adamu rabbahu faghawa, dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia? Qala na'am. Nabi Musa menjawab iya. Qala, kemudian Nabi Adam melanjutkan, afatalumuni ala an amiltu amalan katabahu alayya an a'malahu qabla an yakhluqani bi arba'ina sanatan. Apakah engkau masih saja menyalahkanku, wahai Musa, karena aku telah melakukan satu perbuatan ini sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah untuk aku perbuat 40 tahun sebelum dia menciptakanku, katanya Nabi Adam alaihissalam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditegaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahajja Adam Musa. Akhirnya Nabi Adam pun mengalahkan Musa dengan hujahnya. Ringkas cerita, kalau boleh kita simpulkan di sini, kita tidak perlu menyalahkan orang. Kita tidak perlu mengungkit-ungkit aib orang. Karena manusia, kalau kita mewarisi Nabiullah Adam alaihissalam, dengan pasti kita ini adalah al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Setiap manusia tidak ada yang sempurna kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek digoleki kae ade sopo ae ono emeke. Cara dalil Jawa sing paling gampang dan sederhana, saapi-apike mesti ono emeke. Lho lek sampean goleki kae ade mesti ketemu. Bojo sampean koyok widodari yo bisa, lek digomeki eleke mesti ono. Waine bojoku saya lek turu ngiler, lho kok kadang elek iki. Gimana? Mesti ono eleke, mesti gak kira enggak. Sehingga kita tidak perlu mencari kesalahan orang lain, carilah kesalahan diri kita sendiri. Di akhir zaman saya kula cuma pesan, Pak. Karena di akhir zaman, apalagi sekarang tahun politik, kita jangan terpengaruh dengan urusan perpolitikan, tapi kita harus pandai tentang politik, tapi kita jangan masuk di dalamnya. Kenapa? Ini sangat berbahaya. Pasti dia akan meracuni, pasti dia akan merugikan kepada orang lain. Pesen oleh yang sama bakula-bakula di jajah luru yang kawin politik. Siji, lihat dunia ini gak ada barang sing kebetulan. Zaman biyen iku sampean sakniki lungguh nek kono, kula lungguh nek kene, sampean nyeleket ambek ngantuk. Iku wis dikadero ngono. Dadi sampean masih ngantuk gak tarik kebak-bak wis banyak wayahe kono. Asli, Pak. Tapi nek ngantuk yo kebacut kene sing bengok-bengok ngono sing turu ya. Ini
Jadi tidak ada sesuatu kebetulan. Kalau mau capek tidak ono supaya turu mulai mari kanthi dalil. Yang kedua, ini dijogo dijogo. Belajar sih apa? Husnullah. Nama apa? Husnullah. Sapa himis? Apa malina pangeran mau bilang tidak? Yakinilah sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah itu pasti benar kita. Pasti api gak kira salah, gak kira meleset. Nek kira-kira sampeyan ditakdir saiki kok gak dudu, iku api, wis pasti api. Oh, dadi lek masih gak dudu muni alhamdulillah. Wadi muga-muga tak tunong tak tungan gak dudu kabeh. Alhamdulillah. Gak wani kuwi. Ya Allah, cuma dalil omong doang dari wong Jakarta. Kali lagi siji napa? Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Yang kedua, hidup supaya damai, hidup supaya tenang, hidup sing dadi wong sing mengarah kepada orang yang husnul khatimah adalah orang yang selalu husnudzon kepada Allah dan tentunya kepada sesama yang lain. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat dan barokah. Kirang laku nyuwun pangapunten. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولأخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ورزقنا المسلمين يا ربنا يا